kita di sini mau bertanya tentang profil sekolah ini seperti apa. Ya, siap. Jadi LB Negeri Banjar ini berdiri di ini masih baru. Kabupaten Sri LB Negeri Banjar ibu kepala sekolah kami dari awal. Iya, dari awal itu sudah negeri, jadi dari mulai mencari tanah, bangunan segala macam itu yang apa ya, yang berusaha di kepala sekolah kami. Karena sebelumnya ibu kepala ini di swasta, Banjarnya itu punya negeri, jadi pemerintah kota negeri, kepala sekolah termasuk salah satu yang kerjasama menjadi dari mulai awal memang ini sudah negeri dari 2010 ya Bang. Nah, kalau misalnya bangunnya awal ini saya kurang paham itu karena kebetulan saya di sini baru 2020. Oh iya. Jadi saya tuh aslinya dari Lampung, terima di sini baru. Nah, kalau untuk sekarang di sekolah ini secara data ya, murid itu jumlahnya 130. Muridnya 130 dari berbagai keturunan, dari tunanetra, A tunanetra, B tunarungu, C tunagrahita, D tunadaksa. Total ada 130 yang kebagi ke satuan pendidikan SD, SMP, SMA. Oh, berarti 130-nya itu dari SD, Total. SMP, SMA. Jadi kalau FLB itu profilnya itu sampai atap dia bentuknya Bu. Jadi bukan per satuan SD, SMP, SMA. Jadi FLB Negeri Banjar profilnya bangunan segini, jumlah murid segini, jumlah siswa segini. Jadi kalau siswa itu sekitar 130, kalau gurunya itu ada 31 sudah PNS semua atau campur? Campur itu ada non. Jadi ada yang ASN itu ada 10 ASN, Iya. 14 tambah 14 itu 24 ASN, sisanya honor. karena SLB itu kan di bawah provinsi. Kalau di TU-nya itu ada 12, iya 12 orang yang non. Iya, ada 2 yang PNS itu Mbak Bendahara. TU-nya yang di bendahara. Iya. Di SLB itu di bawah provinsi yang megang bendahara itu wajib PNS. Iya. Sama. Iya. PNS-nya bendahara sama yang sebagai kepegawaian. Iya. Terus Jumlah kelasnya berapa berarti Bang? kelas cek dulu. Kalau pelaksanaan pembelajaran di sini udah boleh. Jadi sudah sekolah Senin sampai Jumat, hari Sabtu libur. Biasanya tiap satuan pendidikan kalau yang SD itu biasanya yang kelas 2 ada jumlah pelajaran yang lebih sedikit itu jam 11 biasanya sudah pada kelas. Yang kelas 3, 4, 5 sampai 6 itu biasanya sudah habis sholat zuhur dulu. Jadi di sini itu ada pembiayaan ibadah. Kalau pagi itu biasanya kalau tadi datangnya pagi itu bisa ikut semua teman-teman itu bisa ikut ada sholat duha atau kalau yang dia kebagian tiketnya apa di Grimbos, karena di Grimbos di belakang tanaman anggrek kantin apa ya gitu di bawahnya itu biasanya yang sholat duha yang bagian tiket itu yang tiket di situ ya pembiayaan itu kalau siang ya sholat zuhur berjamaah biasa jadi sebelum pulang kalau kelas besar yang SD itu wajib ya dulu kalau yang SMP SMA itu SMP pulangnya jam 2 SMA jam lebih Bu asar sempatan jadi kan ini kalau di SMP itu dia pulang kan di SMK dia ada namanya keterampilan pilihan vokasional lah vokasional itu kemandirian anak-anak jadi pembelajaran yang SMP SMA lebih banyak di vokasional ketimbang di intrakurikuler akademiknya saya apa gitulah ya lebih
sedikit waktunya, paling cuma sampai jam 11 itu sudah selesai, selebihnya profesional. Nah di SMP Negeri Banjar ini profesional ya, unggulan sebenarnya banyak profesionalnya, cuma yang unggulan yang selalu kalau ikut lomba di provinsi, alhamdulillah ada terus aja lah gitu ya juaranya. Itu biasanya kami di Kriya Kayu yang paling itu beda-beda Bu. Jadi Kriya Kayu itu tiap tahun lomba itu beda-beda. Cuma kebanyakan dia lukir kayak pakai itulah yang dipotong biasa. Tiap tahun ada buat talenan, ada buat misalnya miniatur hewan, gitu itu tiap tahun beda-beda. Jadi gimana nanti juknis dari sana. Kriya Kayu itu yang mendampingi dari Pak Dedi, dia di SMA, dia di SD. Itu adalah Kriya Kayu paling unggulan karena beberapa lomba patut terus karena biasanya kalau lomba itu kan se-Jawa Barat terus diambil dulu 10 besar itu pasti patut terus diusahanya. Nah terus di bawah Kriya Kayu itu sekarang udah mulai meningkat lagi, itu ada Kriya Semen. Kriya Semen itu jadi kalau ibu ini Bu, Kriya Semen itu perawangan, tahu perawangan, roster, ornamen masjid deh. Tahu masjid yang kalau sebelum masuk masjid ada yang kayak ventilasi di depan, bentuknya kayak bolong-bolong, apalah dia motif-motifan gitu. Atau kalau bapak ibu teman-teman ini pernah lihat roster itu yang untuk ventilasi. Ada ukiran-ukirannya ya rumah-rumah sekarang. Betul, rumah minimalis sekarang. Nah itu kalau Kriya Semen itu tidak ada lomba. Jadi fokusnya itu pemasaran. Kebetulan sudah kerja di rumah dengan perusahaan di lupa di Lasbo apa ya kalau nggak salah. Jadi ketika hasil-hasil anak-anak itu dijual ke sana. Iya Pak. Ya sih, kurang lebih dicetak juga gitu. Cuma bahannya ini semen. Oh, berarti semen yang buat bikin bangunan ya, bukan semen putih ya? Semen biasa, semen bangunan. Jadi makanya bisa dijual ke masjid-masjid atau hotel di rumah-rumah minimalis ada. Dan juga merangkai bunga. Merangkai bunga itu kalau ibu-ibu pernah lihat ada tuh yang dari plastik. Iya tuh. Yang tinggi-tinggi bentuk Iya, sekarang. daun apa segala macam itu yang megang Bu Ami. Terus di bawah itu profesional itu ada lagi namanya pencuci motor, bukan lagi mengunci. Nah semua profesional di FLB Negeri Banjar itu disesuaikan dengan kemampuan anak lagi juga, karena nggak semua anak dimasukin ke Kriya Kayu. Bisa ya. Nggak bisa. Di Kriya Kayu ini lihat kondisi anaknya nggak mungkin kan masuk di Kriya Kayu karena kan di Kriya Kayu itu keselamatan kerja ya Bu ya. Iya, Dia pakai betul. mesin segala macam. Jadi di gilinnya rata-rata anak baru. Anak-anak itu kan Masih normal, kurang mendengar saja. Pembahasannya cuma di telinga sama di bicara aja. Jadi dia cara mengikuti teknis bisa gitu. Sementara anak-anak yang kayak gini kan emang kurang. Emosinya masih kurang. Untuk anak-anak yang kayak gini yang grahita itu biasanya ditaruh di kunci motor. Nah, itu kan termasuk bekal ya. Itu Iya, karena anak-anak permainan air jadi masih Yes, terus setelah lulus sekolah kan diharapkan anak-anak ini juga sebenarnya bisa mandiri kan ya. Iya. Paling dasarnya dia mandiri untuk diri dia sendiri dulu lah. Karena ya harapannya lagi ya bisa nyari uang ya sama kayak kita gitu. Untuk beberapa anak ya ada yang bisa kayak gitu. Untuk yang belum bisa ya setidaknya dia ketika lulus dari sekolah itu mandiri untuk dirinya sendiri. Termasuk anak-anak nggak yang keras nggak ya. Jadi disebutnya tuh ada yang tingkatan itu kalau di tunagrahita ada ringan, sedang, berat. Saya tadi ada yang sedang di kelas tadi. Kelas mana tuh tadi masuk? Kelas yang kita. Oh di kelasnya Kelasnya Bu Bu Ade. Yang baju putih atau yang baju putih. Yang baju putih. Bu Ade. Ya, itu satu. Cuma tadi waktu di pembelajaran masih bisa mengikuti lah. Katanya dia kan sedang menuju berat gitu kata Bu Adenya gitu. Tapi masih bisa mengikuti agak ya lumayan lah kalau menurut saya lumayan cepat lah. Walaupun itu mengingat semester satunya gitu. Ya jadi itu benar kalau di SLB itu dibagi tingkatannya lagi ya. Kalau itu untuk di tunagrahita ya. Iya. Ada ringan, sedang, berat. Kebanyakan di sini sih yang masih sedang. Kalau yang berat itu kalau nggak salah ada murid saya sih satu anak tapi udah jarak sekolah gini ya. Memang hobi
mobilitas untuk sekolah juga sulit anak itu, jalan rusak, fisiknya juga secara fisik. Nah itu jadi dibagi lagi dengan vokasional tadi sebagai penunjang, karena anak-anak seperti mereka ini bukan mengesampingkan interaksi reguler ya, pembelajaran akademik itu bukan, tetap lah ya anak-anak Lebih ke keterampilan ya iya, Pak? karena mereka lebih membutuhkan itu gitu. Ketimbang dia belajar tambah-tambahan atau kali-kalian, lebih penting dia belajar toilet training ya kan, ketimbang dia hafal toilet harus sama orang lain terus, misalnya mau makan harus sama orang lain terus kan? Jadi lebih penting dia belajar itu ketimbang dia belajar tentang Pancasila. Lebih penting dia belajar makan sendiri, pakai baju sendiri ketimbang dia belajar penggunaan nama sampah. Jadi kalau di kami itu apa yang dibutuhkan anak itu yang harus dikasih ke anak. Kalau di SMB memang secara tuntutan sama aja kayak di umum juga, ada tuntutan ke kami. Untuk guru itu ada tuntutan administrasi yang gini-gini tadi, pelaksanaan di dalam apa yang anak butuhkan itu yang harus dikasih. Di dalam satu kelas pun pembelajaran untuk anak-anak itu beda-beda sesuai kebutuhan anak-anak. Terus ekstrakurikuler, baik kalau vokasional itu kan peminatan lah gitu ya, peminatan yang kalau di umum anak yang milih, kalau di sini kami yang mengatemen Anaknya. iya, karena waktu masih kelas 7 SMP nih, karena masih baru kenalan, cobain gimana dulu, masukin dulu di vokasional sistem motor. Vokasionalnya itu ditujukan setelah anak itu SMP ya Pak ya. karena Kalau vokasional cuma di untuk SMP. yang SD-nya itu masih pembelajaran biasa. Yang penting mereka mengenal huruf dan mengenal apa saja. Sosialisasinya Sama sosialisasi. SD, SMP, mulai kelas 7 vokasional, dicobain dulu mana nanti anak sebenarnya kemana. Karena kalau di umum ibu-ibu mungkin tinggal peminatan terserah ada ke bola, ke basket, pasti berapa gitu. Kalau di kami tetap harus mendampingi yang pasti dilihat ketika mengikuti itu ternyata anaknya gitu nggak mau gitu, anaknya ini masih nggak cocok, pindahin lah ke tata boga misalnya gitu, pindahin lagi ke menjahit, nanti ngeliat oh ternyata dia senang nih. Yang menilainya itu bukan cuma anak itu yang mengerjakan, tapi ketika anak itu senang ada di situ dulu aja, karena ada yang kalau nggak senang itu di sini keluar masuk ke kelas Nggak nyaman. pergi mana. Nah ini kemana nih? Keluar tadi nggak boleh, nggak cuma beberapa kali gitu. Ketika dipindahin ke tatap muka, walaupun dia belum bisa, tapi mau nih, walaupun cuma ngeliatin gini, bikinin piring, artinya di situ. Oh, berarti penentuan vokasionalnya itu bukan cuma dia sekali masuk di kelas itu, tapi paling enggak 1 bulan. Iya, terus-terusan dilihat. Ada yang langsung kelihatan di sini ya udah. Berarti murid ini langsung di sini vokasionalnya. Ada yang harus pakai waktu. Kadang ada yang dia nggak suka vokasionalnya, tapi nggak suka sama temennya. Itu ada juga. Sama aja. Kalau misalnya ada yang kasus seperti itu tidak suka dengan temannya itu diganti Dicoba lagi dulu di vokasional yang lain. Yang lain kalau di vokasional yang lain kita dipindah. Itu gimana strategi guru pendampingnya. Terus selain vokasional ekstrakurikuler itu yang wajib biasanya itu sama lah pramuka, yang namanya pramuka, DLS itu kan yang wajib. Nah kalau artinya kayak olahraga segala macam itu biasanya pendampingnya itu melihat misalnya olahraga itu dilihat ada fisik dulu. ya bisa nggak minimal berdiri enggak minimal fisiknya bener gitu ya, minimal fisiknya bener. Kalau ekskul itu dia yang punya nama saya yang paling menonjol. Angklung itu NLB Negeri Banjar itu tiap ada event di Kota Banjar diikutsertakan. pasti diminta angklung itu isinya peserta angklungnya anak-anak yang main angklung semua ketunaan A, B, C, D, autis itu semua Masuk. main Bisa ya, main. bisa ya, nggak Maksudnya semua dipilih, diseleksi. diseleksi. Jadi tiap tahun ajaran baru itu tim angklung itu ada itu ya. Ada tim
audisi mereka. Dipanggil dulu yang kira-kira sama seperti olahraga, yang fisiknya dulu kira-kira bisa diikutin gitu. Karena kan kalau di akun kodenya Iya, gitu, kode. dia baru diikuti. Karena kadang anak grafita atau dia anak sulit mengikuti Iya. walaupun cuma kode dia cuma yang gini harusnya bunyi yang Kadang kan dia telat ya, telat. biasanya dieliminasi itu sama tim tahu nih. Itu sama tuh mau tunanetra, kalau yang tunanetra itu biasanya disandingkan dengan pemain yang bunyi sama, karena kan dia nggak bisa lihat. Iya. Kodenya nggak tahu kan dia, jadi dia karena pendengarannya paling bagus tunanetra, jadi dia disandingkan sama dengan temennya. yang dia sama. Jadi ketika temennya bunyi dipakai bunyi juga. Aku itu udah kemana-mana orang rumah, alhamdulillahnya. Olahraga, aku dia menyanyi, sama aja saya belajar juga. Kalau yang kalau profil kayak lembaga saya kurang paham. Kurikulumnya, Pak? Kurikulum. Kalau di SMP Negeri Banjar, karena itu di sekolah penggerak. Oh, Sudah pernah iya, sudah sekolah penggerak dari tahun lalu. Jadi kurikulum kami wajib pakai kurikulum merdeka. Iya. Sejak tahun Sejak tahun kemarin. Tahun kemarin. Ini Bapak 2023. belum nyebutin namanya apa? Oh iya. Wah, ini dia kebetulan. Oh Ibu maaf. atau Bapak sekarang? Oh, masih Ibu. Ibu kepala sekolah kami itu lagi ada. Ibu itu kan jadi PLT juga di LB Negeri Ciperak Pangandaran. Jadi dua dia kepala sekolahnya. Sementara jadi dia sekarang lagi peresmian sekolah Di itu. Pangandaran. Di KCD, di Ciamis, tingkat cabang Binasi. Ibu itu namanya Ibu DRA Epi Sofiati, Ibu Epi. Epi itu masih kepala sekolah di sini. Beliau itu kepala sekolah di sini dari 2010 aja. Dari awal sekolah di sini sampai sekarang. Belum pernah ini apa namanya pindah ke apa. Nah, beliau juga yang apa ya ide-ide di sekolah inilah apa sampai sekolah sekarang ternyata ada berkembang. Bang, beliau yang ada itu. Berarti ini ibu itu masuk ke kepala sekolah penggerak nggak? Ikut program itu Kalau nggak? gini kalau di sekolah penggerak juga ikut seleksi kepala sekolah. Oh iya lupa. Kepala sekolah Iya. jadi beda sama guru penggerak kan gurunya Iya, aja. gurunya aja ya betul. Status sekolahnya mah di kurikulum 13 garis. Tapi kalau kepala sekolahnya lolos Seleksi. kepala penggerak sekolahnya otomatis berubah. Dan itu wajib jadi kurikulum merdeka. Nah itu di kami itu sudah kurikulum merdeka dari tahun lalu, otomatis kurikulumnya berubah. Ikut ya. Iya ikut. Nah, karena di kurikulum merdeka itu di sekolah kami ada yang namanya P5. Oh ikut P5 juga ada. Itu wajib. Jadi Oh mau ketika gimana mau di sini? kurikulum merdeka Ya. ada kurikuler, kurikuler ya. ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler itu waktu itu sedikit kurikulumnya di sana. Karena di dalam proyek tadi diharapkan anak itu lebih menonjol karakternya lah ketimbang di ekstra. Karena kan kebanyakan di ekstrakurikuler itu ya belajar gitu kan ya belajar. Maksudnya kalau di P5 itu proyek pembuatan profil macam itu banyak yang diharapkan lah dari anak tumbuh karakter. Nah itu di LB Negeri Banjar pelaksanaan P5 itu dari setiap hari Kamis itu full, satu hari full kami melakukan proyek apa itu. Nah tema tahun lalu misalnya tahun lalu itu temanya kan kami kuliah perusahaan anda itu bisa, jadi apapun yang benar-benar bisa kami olah tahun lalu, mulai dari Itu program P5-nya 1 tahun sekali atau per semester? tahun ini kemungkinan berubah menjadi pengolahan sampah Semester ini? semester ini. Semester 2 berarti ya? Semester 2 tahun lalu itu yang berkaitan dengan pisang tuh beda-beda, jadi SD, SMP, SMA sesuai jenjangnya juga kan kesatuan karena nggak bisa disamain. Mulai dari buahnya, batangnya, terus daunnya itu bisa jadi apa sih gitu kan, kreativitas anak jadi apa. Ya kalau yang paling simpel entah jadi anyaman, gitu terus buat permainan tradisional yang mobil-mobilan berupa Oh buah iya, ringan. dari batang. Iya betul, itu kan untuk anak-anak
kreativitas mereka dipakai, pengetahuan mereka yang ternyata, wah ternyata bisa jadi mobil-mobilan ya Pak. Karena zaman sekarang kita tahu lagi, nggak menutup kemungkinan untuk ABK juga, anak-anak umpan ini HP, kami juga sama sebenarnya. Ke teknologi itu sama, ngikutin perkembangan anak-anak gitu. Jadi kaleci, ibu tahu kaleci, udah tahu? Kelereng, iya, gundu, ya mungkin ya kalau di Jawa gundu. Iya. Beberapa anak mungkin ada yang nggak tahu juga kalau itu permainan gitu. Beda sama zaman. Sama. Iya, dulu. Di itu juga itu Iya. paling musimnya itu kalau lagi bulan puasa itu baru pada main kelereng, kalau enggak ya enggak. Jadi permainan tradisional itu dari itu namanya pentas itu setiap hari Kamis. Nah kalau yang SMA itu kan udah produksi mereka mah udah buat kue, udah buat kue-kuehan, Pisang misalnya gitu. banyak olahan pisang lah gitu. Keripiknya yang dari Keripik, apa gitu segala macam gitu. Itu udah mulai di SMP SMA. Kalau yang SD belum negeri. Nggak mau ngusap ininya Mas. Cuma gerakan doang. Harusnya mengikuti. Tapi kalau berbicara biasanya pakai gerakan apa? Dia suaranya cuma tidak membentuk. Jadi apa kata dia gitu. Karena nggak tahu apa. Kalau jumlah siswanya sih Bu, jumlah siswa di sini ada mungkin SD-nya ada 3. Kalau waktu untuk ininya waktu pembelajaran kali 30 menit sampai 11 jam 11 sudah pulang kelas. Jam 11. Satu kelas banyak anaknya besar. Iya. Jadi satu orang paling 3 orang, 4 orang. Kalau banyak sampai 5. Kalau tadi yang kena ini apa? spesifik Bu, ini kelasnya tunagrahita yang tipe apa aja? Kalau di sini tunagrahita yang ringan sama tambah ini 1 autis. Berarti di sini tunagrahita ringan,
terus sama autis di sini ya. Kalau yang di sebelah tunagrahita sedang menuju berat ya, sama autis. Ada autisnya juga. Ya. Terus untuk kurikulum yang digunakan kurikulum apa ya Bu ya? Sama kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka khusus untuk sekolah ini. Sekolah yang inklusif ya Bu? Bukan, kalau itu kan di SD. Oh. Di SD. Ini Iya. khusus Oh berarti kurikulum Merdeka khusus tunagrahita. Kan kalau kurikulum mereka ada yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras. Berarti sendiri-sendiri Sendiri-sendiri ya. Oh iya. Ini kalau apa sih dalam satu semester biasanya terdiri dari pelajaran pajak, terus tematik atau tematik misalnya ya tematiknya itu satu semester berapa? Itu berapa Bu? Terus alokasi waktunya setiap pelajaran? Kalau satu hari kan 6 jam pelajaran ya, Iya, 6 jam pelajaran. Kalau misalnya hari Senin, kalau pembelajaran sekarang kan biasa pembelajaran matematik, kalau ke rapot mah kan anggap bidang sendiri ya. Jadi tidak sesuai kenyataannya. Kalau di rapot mah kan tetap bidang studi. Bisa satu hari kan ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, ada IPA-nya, kita bisa digabung satu gitu. Berarti hampir sama ya Bu ya? Sama kayak di umum. Iya, kalau Tetapi- pembelajaran mah cuma isi kontennya aja yang berbeda ya. Kalau misalnya di kurikulum kelas 5 itu sudah mencapai membilang sampai 50 misalnya. Tetapi kenyataannya di kelasnya kan belum bisa, berarti di Biasanya itu kalau untuk khusus tunagrahita ini bisa membilang sampai angka berapa Bu? kalau di sini yang kebetulan satu nggak masuk. Kalau yang itu kan kita bisa sampai 100 juga. Kalau ini sampai 20 baru sampai 20. Berarti minimal 20 lah ya Bu. Itu kelas 5 Kelas 5. minimal 20. Jadi di sini juga kan beda-beda satu kelasnya. Untuk pelajaran yang lain biasanya apa Bu? Yang ditekankan untuk tunagrahita yang kelas 5 ini. Oh, biasanya kalau tunagrahita ini kan kalau ke akademik mungkin rada susah. Biasa ke program khususnya. Khususnya apa aja Bu? Pengembangan dirinya ada gosok gigi, ada memakai baju Sendiri. ada, supaya bisa sendiri lah untuk hidup ke depannya gitu, tidak tergantung sama orang gitu. Bebek mau bertanya apa? Kan kalau anak seperti Iya. ini bukan ke ranah akademik, Oke. tapi kemandirian. Oh, berarti kalau yang di sini itu lebih ke mandiriannya. ya? Kemandiriannya. Sekarang gini aja, kalau pada pembelajaran ke akademik, ya silakan. Mau mencoba silakan. Mau mencoba silakan. Bapak berapa tahun ngajar gini? Hah? Saya dari 94. Baru lahir. Nah,
Jangankan seperti belajar memegang pensil, belajar duduk pun baru 1 tahun ini. Ini ceritanya kelas 5. Kelas 5 aslinya. Di sini tuh berarti autis yang berat, Pak. Enteng sih menurut bapaknya. Maksudnya jenisnya, Pak, Udah, jenisnya. enggak. Biasa Tunagrahita yang ini maksudnya berat. autis. Autis. Ini autis. Coba lihat ciri-cirinya autis itu pandangan matanya. Tidak fokus ya. Silakan panggil. Pandi. Tidak punya grup ya, Pak. Tidak merasa itu namanya atau gimana, Pak? Dia itu paham, tapi Kalau itu namanya ya. entah saraf apa, males bicaranya gitu. Berarti dia mau bicara asal maksudnya kalau mau ngomong aja gitu. Saya sekarang untuk Tio. Sedot kan? Lagi di video coba. SDKIP Jaya. Yuk langsung gas. Mana bos? Party. Cantik banget ya.